Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, dimanapun Anda berada. Hari ini ketemu lagi dengan saya di channel Bang Cucu. Kali ini teman-teman, tema kita adalah bagaimana cara membuktikan sertifikat asli atau tidak. Ini mungkin saudara pernah mengalami atau pernah dengar bahwa banyak sekali yang namanya double sertifikat atau sertifikat rumah palsu atau berbagai macam jenisnya teman-teman. Jadi teman-teman, itulah yang kita bahas hari ini, bagaimana satu-satunya cara untuk bisa membuktikan atau melihat sertifikat itu asli atau tidak, supaya jangan kita menjadi korban dari perbuatan-perbuatan yang sebenarnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dari situ teman-teman, saya ingin membagikan untuk teman-teman semua bagaimana cara menguji atau melihat, mengecek sertifikat itu asli atau tidak. Ini satu-satunya cara dan tidak ada cara lain. Apabila teman-teman melihat ini atau punya sertifikat, boleh saudara buktikan. Kenapa? Banyak sekali yang kita lihat teman-teman, bahwa ada beberapa kasus yang terjadi di mana sertifikat mereka itu, pernah dengar bahwa ada sertifikat rumah tapi sertifikatnya itu tidak asli, atau sertifikatnya itu asli tapi punya sertifikat lain yang sama-sama asli. Ini perkara yang memang sering terjadi di negeri kita teman-teman. Bagaimana banyak sebelumnya palsu, atau ada juga yang mengatakan bahwa sertifikat mereka itu adalah double. Mungkin kalau teman-teman orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan atau memanfaatkan keadaan-keadaan yang seperti itu untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Maka dari situ teman-teman, saya ingin membuat video ini supaya teman-teman tidak terjerat atau tidak menjadi korban dari orang-orang yang sebenarnya itu bisa dituntut oleh hukum. Kemarin ada teman saya teman-teman, bahwa dia itu punya rumah, tapi lucunya itu tidak ada sertifikat. Ini menarik teman-teman, kalau kita dibahas bagaimana ada rumah tapi tidak ada sertifikat. Ini menarik. Dan inilah keadaan yang sering terjadi, dan ini fakta yang ada sampai saat ini. Lagi-lagi juga ada teman saya yang sertifikatnya itu ada asli, tapi suatu saat muncullah seseorang yang mengaku bahwa itu adalah punya dia dan hak dia, dan dia menunjukkan surat-surat dengan sah juga dan asli. Lalu itulah perkara teman-teman yang sering terjadi. Atau ada juga teman saya yang punya sertifikat rupanya palsu, sehingga dia baru sadar bahwa ketika ada oknum atau ada orang yang mempunyai sertifikat asli itu, baru dia sadar di situ teman-teman, bahwa sertifikat yang dia punya itu tidak terdaftar atau tidak asli atau tidak sah menurut hukum. Maka dengan situ teman-teman, saya harap dengan video ini supaya teman-teman jangan terlena atau jangan asal ngambil sertifikat saja teman-teman. Atau jangan asal beli rumah, beli tanah, atau beli segala sesuatu tanpa mengecek terlebih dahulu itu asli atau hanya rekayasa atau punya sertifikat atau double sertifikat. Jadi saya harap dengan video ini dapat membuka wawasan kita teman-teman. Jadi di negeri kita teman-teman, banyak sekali yang urusan namanya pertanahan itu yang mengalami yang namanya double sertifikat. Jadi bukan rahasia umum lagi apabila ada tanah yang punya sertifikat, atau mungkin teman-teman pernah lihat tanah tapi nggak ada yang bisa ngurus atau tidak ada yang berani ngurus, karena sertifikat itu atau tanah itu memiliki dua sertifikat, atau bisa dikatakan adalah masih dalam perkara. Lalu bagaimana teman-teman kalau itu terjadi? Nah sekarang teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng teman-teman. Dan sekali lagi saya harap ini, menurut saya ini bisa membantu dan banyak orang yang membutuhkan. Maka dari situ saya harap teman-teman yang menonton video ini dapat membagikan kepada kerabat saudara. Jangan sungkan dan jangan lupa untuk bisa berbagi, karena ilmu itu akan indah jika kita saling berbagi. Jadi teman-teman, triknya hanya satu teman-teman.
apabila Anda membeli rumah atau membeli tanah, jangan langsung dulu datang ke notaris untuk balik nama. Itu saran dari saya, teman-teman. Karena kenapa? Alangkah lebih baiknya kalau lihat dulu sertifikatnya, lihat dulu nomornya, baru lakukan pengecek sendiri. Supaya atau meminimalisir ada oknum yang menggunakan atau memanfaatkan keadaan ketidaktahuan saudara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Maka dari situ apabila teman-teman mau membeli tanah, rumah atau bangunan-bangunan atau yang lainnya, jangan langsung ke notaris terlebih dahulu. Alangkah lebih baiknya saudara melihat dulu surat-suratnya, dan jangan karena udah atau menurut saudara itu bagus atau strategis sehingga saudara langsung ke notaris dan membayar. Itu salah, teman-teman. Alangkah lebih baiknya menurut saya, teman-teman, Anda mengecek terlebih dahulu tempat pengecekan asli atau tidaknya, teman-teman. Sertifikat itu adalah di BPN. BPN itu kita bisa mengecek, teman-teman, apabila sertifikat itu asli atau tidak. Apabila sertifikat itu asli, maka muncullah nomor serinya. Selanjutnya, teman-teman, apabila sertifikat itu double juga, contohnya asli tapi double, itu bisa dilakukan pengecekan lagi, teman-teman. Karena kenapa? Suatu sertifikat akan mengikuti surat sebelumnya. Jadi contohnya begini, teman-teman. Kalau contohnya asli, lalu jangan langsung bangga di situ, teman-teman. Ini kalau contohnya tanah-tanah yang luas atau tanah-tanah yang strategis, ini sangat banyak kedapatan seperti itu double sertifikat. Jadi jangan karena ada di BPN nomornya, langsung saudara membeli aja dan yakin bahwa itu asli. Jangan dulu, teman-teman. Untuk menghindari ke depan, tapi kalau teman-teman juga ingin berperkara nantinya atau siap melakukan perlawanan atau mempertahankan atau berperkara di pengadilan, jika suatu waktu nanti ada yang mengklaim bahwa itu punya dia, boleh saja, teman-teman. Tapi saran saya lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kalau teman-teman sudah melihat bahwa itu asli atau tidak, kalau contohnya tadi tidak asli, berarti janganlah beli. Nah, kalau teman-teman udah melakukan pengecekan di BPN, lalu nomor dari sertifikat itu terdaftar dan sah, maka jangan langsung bangga dan bilang itu asli. Jangan, teman-teman. Silakan lakukan pengecekan dulu surat-surat sebelumnya. Contohnya nomor GIR-nya. Karena sertifikat itu tak ada yang muncul begitu saja. Selalu diawali dari GIR dan surat-surat sebelumnya. Jadi teman-teman, itu trik salah satunya, satu-satunya cara. Jadi apabila teman-teman melakukan kesalahan-kesalahan, maka tidak ada kemungkinan teman-teman mengalami kerugian yang besar, tergantung berapa harga yang Anda keluarkan. Walaupun nantinya bisa dibuktikan di pengadilan, lagi-lagi teman-teman, Anda akan mengeluarkan beberapa biaya atau tenaga dan energi dan pikiran juga, teman-teman. Maka dari situ, teman-teman, saya membagikan ini supaya teman-teman jangan terlena karena suatu tanah itu strategis tempatnya atau menurut saudara itu baguslah istilahnya, sehingga teman-teman mau asli mau tidak langsung beli saja. Itu kesalahan-kesalahan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah tertarik, jangan dulu, teman-teman. Karena kenapa? Kita akan membayar mahal kalau itu merupakan tanah perkara nantinya. Walaupun nantinya itu bisa dibuktikan dengan teman-teman, tapi sekali lagi saya bilang, teman-teman akan mengeluarkan tenaga yang bukan sedikit, teman-teman. Nah, di BPN itu mungkin teman-teman agak sedikit mengalami kesulitan-kesulitan. Maka di BPN itu, teman-teman, sebenarnya ada pengecekan sertifikat online. Jadi teman-teman tinggal memasukkan data, silakan ketik, teman-teman, atau cari di Google bagaimana atau cara pengecekan sertifikat atau web pengecekan asli atau tidaknya sertifikat atau nomor sertifikat itu ada, teman-teman. Jadi tidak perlu datang ke BPN, tapi kalau teman-teman punya waktu juga atau biar lebih meyakinkan, silakan teman-teman datang ke BPN, bisa ngantri di sana karena biasanya itu ngantri. Tapi kalau teman-teman tidak ada waktu, maka boleh menggunakan alternatif lain dengan secara online, teman-teman. Teman-teman bisa melihat di situ, teman-teman,
Kalau itu milik keberapa atau milik orang kesekian, itu sangat tertera di situ teman-teman. Silakan cek itu sehingga teman-teman tidak terlena dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang menurut saudara itu sangat menguntungkan di suatu kelak. Sehingga teman-teman melakukan itu tanpa kehati-hatian, tanpa memikirkan resiko atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ke depan. Maka dari situ teman-teman, saya harap teman-teman bisa lebih waspada untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang sebenarnya dari awal bisa diminimalisir. Ada teman saya kemarin teman-teman, di mana dia beli rumah itu teman-teman, rupanya rumah itu punya sertifikat palsu. Saya tanya sama dia, teman-teman, kenapa kamu beli itu? Dia bilang, itu rumah saya suka banget karena kenapa itu tempatnya sangat strategis. Jadi jika saya buka usaha di situ maka sangat laris dan cepat perkembangannya. Maka saya yakin kalau saya beli rumah itu akan dibayar atau kembali harganya dengan usaha yang saya rencanakan nanti. Maka dari situ teman-teman, dia nggak tahu bahwa sertifikat itu, dia nggak melakukan pengecekan itu. Yang pasti dia datang ke notaris dengan alasan mau balik nama. Dia nggak tahu lagi apakah itu asli atau bukan. Langsung dengan tertariknya harga yang cukup murah dan tempat yang strategis, itu membuat dia terlena dan tidak bisa berpikir lagi, main bayar saja. Dan tidak lama kemudian teman-teman, rupanya sertifikat itu ketahuan di saat ada orang pemilik rumah itu datang dan mengatakan, kenapa Anda di sini? Inilah kejadian teman-teman. Dan nanti bahasanya lagi teman-teman, beli rumah dan dia kredit di bank. Jadi masalahnya ini rumit teman-teman. Rumah itu ternyata tidak punya sertifikat sampai sekarang. Ini oknum-oknum ya teman-teman yang sering terjadi, yang sering ada di sekitar kita. Jadi kalau teman-teman juga mengkredit rumah, tidak salah teman-teman apabila teman-teman fotokopi di bank atau dari bank fotokopi dari sertifikat. Setiap tahunan, kalau boleh juga teman-teman setiap bulan harus ambil fotokopi sertifikat. Minta saja dari bank, mana fotokopi sertifikat saya. Kenapa saya mengatakan ini teman-teman? Ini untuk mencegah sertifikat saudara sudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan. Bisa saja sertifikat Anda bisa digadai. Nah contohnya dari 10 tahun sebelumnya teman-teman, mengkredit rumah contohnya. Lalu Anda baru ketahuan contohnya 10 tahun ke depan. Yakin atau tidak, orang yang melakukan itu sudah melakukan pergantian, sedangkan Anda baru sadar. Sekarang masalahnya yang Anda tuntut siapa? Mungkin bisa saja dibuktikan secara hukum. Tapi kembali lagi teman-teman, dalam menempuh jalur hukum itu bukan hanya dengan berdiri saja tanpa mengeluarkan energi atau materi tentunya teman-teman. Dalam bertempur dalam perkara itu bukan hal yang dianggap sepele. Walaupun Anda suka dengan perkara, saya salah satu orang yang selalu berperkara. Bukan berarti saya ikut berperkara, tapi saya menjadi kuasa hukum dari orang berperkara. Saya tahu semua orang-orang yang berperkara itu bahwa mereka mati-matian dan yang kasihan adalah pikiran mereka dan materi. Sangat jarang orang berkata ada orang yang bermasalah tidak kepikiran. Ini bahasa sosialnya. Jadi pasti kalau teman-teman punya masalah atau punya perkara pasti kepikiran dan itu mengganggu kondisi saudara. Dan lagi-lagi kalau Anda berperkara nggak mungkin Anda tidak mengeluarkan uang. Maka dari situ teman-teman, tujuan saya sebelum melakukan apapun, teman-teman bisa mewaspadai terlebih dahulu. Jangan gegabah atau jangan serba cepat. Karena Anda udah terlena, sehingga oknum-oknum itulah menggunakan atau memanfaatkan keadaan terlena Anda untuk melakukan aksinya atau untuk mengambil keuntungan dari kelalaian saudara. Itulah teman-teman salah satu cara, sekali lagi saya katakan, tidak ada tempat yang paling resmi melakukan pengecekan sertifikat baik rumah maupun tanah, itu hanya di BPN. Kalau teman-teman tidak punya waktu untuk datang ke BPN, boleh melakukan secara online. Silakan datangin dan kunjungin web dari BPN itu sendiri. Atau bisa menggunakan orang yang mungkin saudara percayai untuk minta bantu untuk melakukan apakah ini benar-benar asli atau bukan, untuk melakukan pengecekan di BPN. Itulah teman-teman salah satu cara. Mungkin kalau saudara selama ini lebih terlena atau punya sertifikat, boleh lakukan pengecekan
terhadap sertifikat saudara atau terhadap rumah saudara, apa benar-benar itu rumah saudara atau bukan, atau mungkin sebenarnya suatu waktu akan memungkinkan rumah itu akan berperkara. Itulah teman-teman yang hari ini saya bisa bagikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan saudara dan bisa menghindari kita dari berbagai kejadian-kejadian yang sebenarnya kita bisa waspadai terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya katakan, ketahuilah hukum itu sebelum hukum itu memaksa Anda mengetahuinya.